Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Yuhanita Sari, SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA IT Thorik bin Ziyad, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan ketiga di Universitas Pasundan. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di 11 MIA 2 SMA IT Thorik bin Ziyad dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kak kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu sehat ya dan selalu semangat. Sudah mengisi absen di Telegram? Sudah ya, baik Ibu cek dulu ya. Iya, baik. Ada 21 orang ya. Ada yang tidak hadir ya? Iya, ada yang nggak hadir, Bu. Udah izin juga ya ke Ibu tadi. Ada yang sakit dan ada yang izin dan ada juga yang sedang dispen ya, mengikuti pelatihan panahan ya. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, ya kita baca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Naila Akmalia. Silahkan. Attention. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi izni amma warzuqni fahma. Ya, sudah siap belajar Kak? Siap. Ya, baik. Atur posisinya ya senyaman mungkin agar fokus mengikuti pembelajaran dan agar tetap semangat ya sampai akhir pembelajaran. Ya, kita bernyanyi dulu ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, baik. Semoga mendengar lagu tadi ya, Indonesia Pusaka, ya kalian lebih mencintai Indonesia ya. Jadi kan kalian dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia ya, sampai akhir menutup mata pun nanti tetap cinta dengan Indonesia. Ya. Baik, untuk pembelajaran sebelumnya, ya pembelajaran sebelumnya masih ingat membahas tentang apa?
Kemarin itu membahas pengertian teks eksplanasi dan mengonstruksi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan suatu fenomena, yaitu tentang proses atau asal-usul peristiwa alam, sosial, atau budaya. Iya, baik, betul ya. Masih ingat ya semua. Semoga semua juga masih ingat ya. Kita kemarin sudah membahas tentang teks eksplanasi, pengertian dan mengonstruksi informasinya. Ya, sekarang yang akan kita pelajari adalah ya analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, jadi tujuan pembelajarannya untuk tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi, lalu menentukan struktur dan ciri kebahasaan pada teks eksplanasi yang dibaca, dan yang terakhir menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pada teks eksplanasi yang dibaca. Jadi ya, untuk ruang lingkup materinya ada apa saja? Ya, seperti yang ditujuan tadi ada struktur teks eksplanasi, ada ciri kebahasaan teks eksplanasi, dan ada langkah menentukan dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan pada teks eksplanasi. Ya, seperti itu. Lanjut untuk langkah-langkah pembelajarannya, ya pemberian acuan, ya seperti yang sedang sekarang dilakukan. Lalu nanti ada mengerjakan tes awal menggunakan kuisis, lalu mengamati gambar, nanti ada gambar, ya menyimak salindia dan video, ada mengamati video juga. Nanti berdiskusi ya di breakout room, lalu presentasi dan disimpulkan, dan terakhir mengerjakan tes akhir. Ya, untuk pembagian kelompoknya ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalian juga harus tahu ya manfaat dari mempelajari teks eksplanasi ya, yaitu jadi kalian tahu proses sebuah fenomena atau latar belakang terjadinya sebuah fenomena ya. Jadi menambah ilmu pengetahuan buat kalian juga. Kita akan melaksanakan tes awal ya menggunakan kuisis, disiapkan device-nya ya. Ya, sudah siap semuanya ya? Baik, Bu. Ya. Kita mulai ya. Selamat, yang pertama ada Zafira, yang kedua ada Zaida, dan yang ketiga. Nah, sekarang kalian bisa lihat ada gambar di situ? Ya, gambar apa? Ya, gambar apa itu? Banjir. Iya, banjir. Ya, di lingkungan kita juga sering terkena banjir ya. Karena waktu itu kalau tidak salah sekolah jadi diliburkan gara-gara hujannya deras dari pagi terus banjir. Ya, apakah ada hubungannya ya? Hubungannya antara gambar ini dengan teks eksplanasi? Coba Ibu minta Aura. Ada Ibu, ada hubungannya. Ya. Apa hubungannya Aura? Proses hubungannya itu karena ada proses terjadinya banjir dan ada akibatnya dari banjir. Oh iya, jadi banjir itu ada prosesnya ya, dan ada sebab akibatnya gitu ya dari banjir ya. Jadi bisa dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Ya, pengertiannya adalah teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena ya, berupa peristiwa alam, sosial ataupun budaya. Yang tadi merupakan peristiwa alam. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan.
Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Barusan sudah disimak ya videonya. Coba video tadi menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Penyebaran dan pencegahan virus corona. Ya, penyebaran dan pencegahan virus corona. Ya, untuk corona itu sendiri, ya apakah bisa dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi? Bisa, Bu. Iya, bisa ya. Sama seperti tadi ya, yang banjir, ya tentunya untuk sebuah teks eksplanasi itu sendiri harus memiliki struktur ya dan kaidah ya, menjadikan ciri dari teks eksplanasi. Seperti apa? Struktur teks eksplanasi, pertama ada identifikasi fenomena. Ya, ini ada pernyataan umum biasanya ya, yang terdapat di awal, ya berisi tentang latar belakang, ya latar belakangnya suatu topik yang akan dijelaskan, ya proses keberadaannya, terjadinya dan terbentuknya. Ya, lanjut untuk proses kejadian, jelasan tentang urutan peristiwa atau sebab akibat sebuah peristiwa. Yang ketiga ada ulasan. Ulasan ini adalah komentar, penilaian ya ataupun simpulan terkait dengan fenomena yang sudah dijelaskan, atau ulasan ini bisa disebut dengan interpretasi ya. Nah, ini untuk contoh dari identifikasi fenomena ya, dibaca untuk contohnya oleh Gaitsa. Silahkan. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Ya, terima kasih. Ini termasuk ke dalam identifikasi fenomena karena menjelaskan pengertiannya di sini ataupun latar belakangnya. Lanjut untuk proses kejadiannya, contohnya ya dibaca oleh Nida. Ada Nida? Ada. Ya. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Seperti pada perbatasan Plat Pasifik, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Ya, ini untuk proses kejadiannya ya. Lanjut untuk ulasan. Tadi baca oleh Zafira. Ada Zafira? Ada, Bu. Ya, dibaca ya. Contoh ulasan. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Ya, baik. Ini untuk ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, ada 5. Ya, ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, keterangan waktu, kata kerja pasif, dan kata teknis. Untuk konjungsi kausalitas itu contohnya ada sebab ya, karena, oleh karena itu, sehingga. Ya, untuk kronologis ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya.
Ya, untuk keterangan waktu itu waktu terjadinya fenomena itu, dan kata kerja pasif contohnya ya dimulai, terlibat, biasanya pasif itu dimulai dengan kata awalan di ter ya. Begitu. Untuk kata teknis ya kata istilah sesuai dengan topik yang dibahasnya ya. Ada langkah-langkah menentukan dan menyimpulkan struktur dan ciri kebahasan pada teks eksplanasi. Pertama, baca teks dengan seksama ya. Dibaca benar-benar, dipahami, lalu tentukan struktur teksnya ya. Misalnya tadi yang termasuk identifikasi fenomena, paragraf keberapa terus ditandain gitu. Ya, ditandai lalu tentukan ide pokoknya. Dan untuk yang ketiga, ada tentukan ciri kebahasaannya dari teks eksplanasi yang dibaca. Misalnya tadi konjungsi kronologisnya ada apa saja di situ, ya. Lalu nanti ditulis kalimatnya, ya. Dan yang keempat, simpulkanlah dengan menggabungkan struktur dan ciri kebahasan dari teks eksplanasi yang dibaca. Jadi dari struktur yang sudah didapatkan dan ciri kebahasaan yang ada baru disimpulkan dengan menggabungkannya. Ya, kalian simak ya sambil baca ya. Virus corona. Virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dan dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Ada yang tahu untuk identifikasi fenomenanya di yang mana? Ya, ini merupakan identifikasi fenomenanya ya. Nah, ini identifikasi fenomena. Lanjut. Ya, untuk yang proses kejadian di paragraf keberapa? Paragraf kedua sama ketiga. Ya, ini adalah proses kejadiannya ya. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf berapa? Paragraf keempat. Ya, paragraf yang terakhir ya. Ya, ini untuk tadi apa? Ulasan ya, di sini dibedakan warnanya ya agar memudahkan. Nah, sekarang untuk kaidah kebahasaannya ada konjungsi kronologis, kemudian ya, di paragraf yang kedua. Mana katanya apa? Kronologis ini ya? Iya. Kemudian terus? Awalnya, ya itu juga. Terus apalagi kata teknisnya yang berhubungan dengan virus corona, misalnya bisa masker ya, itu kan berhubungan ya kata teknis. Ya, untuk waktunya, coba waktu ada di sini? Ada akhir Desember 2015. Iya. Apa satu lagi tadi kaidahnya? Kata kerja pasif. Iya, kata kerja pasif. Diduga. Ya, diduga. Nah, itu ya contohnya, berarti teks ini memuat tur teksnya semuanya lengkap dan kaidah kebahasaannya juga lengkap. Ya, baik, sudah paham ya dengan penjelasan yang tadi ya. Tadi udah ada contoh teksnya, jadi terus ada contoh untuk menganalisisnya. Ya, sudah paham sampai sejauh ini Kak? Setelah ini kalian akan diskusi ya di breakout room, tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang apa yang akan kalian Ibu bagikan dulu linknya. Ya, sudah ada linknya Kak di chat? Sudah ada Bu. Ya, jadi pertama ini ada lembar kerjanya. Ya, untuk teks yang akan kalian analisis nanti di scan dulu barcode-nya ya. Lalu ini ada
petunjuk belajarnya dibaca, informasi tambahan. Nah, ini untuk ada 5 yang harus kalian kerjakan, ya, pengertiannya, ya, lalu ada ciri kebahasaan, ya, ada analisis struktur teksnya, ada analisis struktur kebahasaan, dan ada menyimpulkan, ya. Nanti dikerjakan ya semuanya ya. Nanti dibagi tugas saja, kan ini bisa diedit bersama-sama. Jadi misalnya satu orang mengerjakan yang mana, ya, seperti itu. Malam Ibu. Iya, di share screen dulu Kak, LKPD-nya. Silakan. Ya, baik. Jadi yang tadi di atas dibaca dulu ya teksnya, ya, di scan barcode ya menggunakan handphone bisa. Silahkan dikerjakan bersama-sama ya. Jadi nanti kalian mengerjakan tentang struktur teks eksplanasi, lalu ciri kebahasaannya, ya, lalu analisis teks eksplanasi dari teks yang ada di scan barcode ini, ya, judulnya itu tentang banjir, ya, lalu ciri kebahasaannya, dan yang terakhir itu kalian menyimpulkan. Kalian bisa mencari bahan-bahan yang lain ya, dari bahan ajar yang sudah diberikan, lalu dari buku pegangan kalian ya, buku paket kalian, ataupun dari internet. Ya, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini? Ibu maaf mau nanya. Iya. Itu apa Bu namanya, pas kita nentuin strukturnya tuh teksnya ditulis paragrafnya atau kayak gimana Bu? Ya, ditulis paragraf yang menunjuk struktur. Ya, misalnya paragraf berapa, terus ditulis ide pokoknya. Ya. Oke Bu. Ya, ide pokok tiap paragrafnya. Ya, intinya saja yang ditulis. Ya, dikerjakan dulu ya Ibu, ke kelompok yang lain. Ngelihat dari teks kan ya? Iya, teks yang itu. Yang banjir, yang mana? Iya, yang banjir, betul. Ini yang mau share screen siapa, kamu? Belum. Oh ya dah. Nih, sabar. Udah pasang belum? Udah. Aku mau ngerjain yang mana ya? Kalian ngerjain yang mana? Kita ngerjain semuanya ya, semua lembar, semua itu. Iya katanya. Aku masukin dulu deh nama kelompok. Aku ini ya, yang paling pertama, pengertian struktur. Iya, boleh. Oh, berarti aku yang ini aja, yang kebahasan. Salah. Oke. Ke konjungsi kronologis itu yang gimana deh? Kalau kronologi itu setelah itu. Oh berarti, ya benar-benar. Iya, setelah itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sudah mengerjakannya? Udah. Oh, sudah selesai. Ya, baik. Untuk presentasi, nanti kalian presentasi yang ini ya, yang menyimpulkan struktur dan kaidah ya. Yang terakhir ya, Bu? Ya, yang terakhir, betul. Kerjakan ya semuanya ya, karena kan penilaiannya semuanya, tapi nanti untuk dipresentasikan kalian hanya ke bagian yang kelima itu ya, yang menyimpulkan ya. Baik, kita ke ruang utama ya. Sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku dari kelompok 3 mau presentasiin tentang pengertian struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu pengertian identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu tentang bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Terus
struktur yang kedua itu ada proses kejadian. Proses kejadian itu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Dan yang struktur yang terakhir itu ada ulasan. Itu isinya berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Kemudian konjungsi kronologis, konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Kemudian keterangan waktu adalah waktu terjadinya fenomena. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang masuk dalam klasifikasi berdasarkan subjeknya. Kata teknis adalah kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan bidang tertentu. Permukaan kawasan tersebut. Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut. Itu ada di paragraf ke-1. Terus ada proses kejadian, yaitu melalui siklus hidrologi tersebut, kita melihat bahwa banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke dalam tanah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non-ilmiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Itu ada di paragraf ke-2 sampai ke-5. Yang terakhir ada proses kejadian lagi, yaitu proses banjir itu dapat terjadi secara alamiah dan karena ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu, karena mereka mendiami tempat tinggal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Jadi, bila manusia bertempat tinggal di dataran yang sering terkena banjir, bukan banjirlah yang mendatangi manusia, tapi manusialah yang mendatangi banjir. Itu ada di paragraf ke-6. Terima kasih. Menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yaitu ada sehingga, karena, dan menyebabkan. Nah, nomor 2 ada konjungsi kronologis, yaitu setelah itu. Yang ketiga ada keterangan waktu. Nah, kalau keterangan waktu itu emang nggak ada. Nah, yang keempat ada kata kerja pasif, yaitu ada dilihat, dipengaruhi, terjadi, disebabkan, dan tertahan. Yang kelima ada kata teknis, yaitu hulu, alamiah, non-alamiah, propagasi, limpasan, siklus hidrologi, dan fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi banjir. Jadi, kesimpulan teks struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi banjir adalah teks eksplanasi banjir memiliki struktur identifikasi fenomena pada paragraf 1 dan 2, proses kejadian pada paragraf 3, 4, dan 5, dan ulasan pada paragraf 6. Sedangkan ciri kebahasaan teks eksplanasi banjir yang kami ketemukan memiliki konjungsi kausalitas, contohnya disebabkan, dipengaruhi, karena, konjungsi kronologis, setelah itu, sehingga, kata kerja pasif, terjadinya, terjadi, dan kata kerja teknis, fenomena alam, naiknya air, siklus hidrologi. Sedangkan keterangan waktu kita tidak menemukannya di teks eksplanasi banjir tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi tadi kelompok 3 yang presentasi ya. Coba. Oh iya Bu. Jadi kelompok 3 presentasi tentang pengertian struktur teks eksplanasi. Dari penjelasannya dan kesimpulannya udah jelas, terus semuanya udah ada gitu di dalamnya. Itu aja. Ya sudah lengkap berarti ya Kak ya? Ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan ya, sudah mengikuti proses pembelajarannya ya. Tapi pastinya ada satu kelompok terbaik ya dari yang Ibu nilai ya, dari proses pembelajarannya, dari proses diskusinya ya saat Ibu masuk ke dalam breakout room. Baik, adalah kelompok 5 ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Tadi saat diskusinya aktif semua. Ya, dan penjelasannya juga sudah bagus. Semoga ini memotivasi untuk teman-teman yang lainnya agar lebih baik lagi.
pelajaran hari ini? Ya, coba disimpulkan oleh Adiba. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks ekspansi. Teks eksplanasi sendiri adalah teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Struktur dari teks eksplanasi ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, keterangan waktu, kata kerja pasif, dan kata teknis. Terakhir adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Caranya adalah yang pertama, membaca teks dengan seksama, tentukan struktur teks dan ciri kebahasaannya, lalu simpulkan dengan menggabungkan struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Terima kasih. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan ya. Coba pengalaman belajar apa ya yang kalian dapatkan hari ini? Coba Ibu mau tanya Sahla. Hari ini kita belajar tentang menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kita tahu proses-proses dan kejadian dari fenomena. Ya, coba yang paling menarik Sahla kira-kira dari pembelajaran hari ini apa? Kita jawabnya di Canva, Bu. Jadi bikin eye catching gitu, Bu. Seru jadi. Oh gitu, seru ya. Jadi lebih menarik ya. Iya, Bu. Iya, baik. Pelajaran Ibu akan memberi tugas ya, tugas untuk di rumah ya. Tugas mandiri itu adalah kalian membaca teks lain ya, teks eksplanasi lain. Ya, kalian bisa lihat di buku teks yang kalian punya ya. Di situ kalau tidak salah ada yang judulnya tsunami ya, ada nenek moyang Indonesia ya, banyak ya. Kalian baca ya, karena untuk pertemuan selanjutnya kalian akan yang akan kalian pelajari itu adalah memproduksi teks eksplanasi. Jadi menulis teks eksplanasi. Oleh karena itu kalian harus mempunyai banyak referensi ya untuk untuk bisa menulis tersebut. Ya, semangat ya. Iya, waktunya sudah habis ya Kak. Kita akhiri ya. Iya, yang pertama ada Adiba, yang kedua ada Zaida, dan yang ketiga ada Andi. Selamat ya. Iya, baik. Ya, alhamdulillah serangkaian pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah sangat luar biasa menjalani pembelajaran hari ini. Ya, untuk menutup pembelajaran, ya kita berdoa dulu ya, akan dipimpin oleh Naila Akmalia. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian semakin tahu semua kejadian, semua apapun memerlukan sebuah proses ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.